Kalau kita bicara soal kekuatan Iran, ini salah satu teka-teki terbesar di panggung dunia. Kenapa? Bukan karena mereka yang paling kuat, atau paling kaya, atau paling canggih teknologinya. Bukan. Kekuatan mereka itu datang dari sesuatu yang jauh lebih fundamental, yaitu kemampuan yang luar biasa untuk bertahan hidup. Nah, kutipan ini benar-benar menangkap inti dari strategi Iran selama puluhan tahun terakhir. Tujuan mereka itu bukan untuk menang mutlak, sama sekali bukan. Tujuan mereka adalah membuat ongkos untuk menyerang mereka itu jadi mahal banget, baik secara militer maupun politik, sampai-sampai nggak ada yang berani coba-coba. Ini dia pertanyaan intinya yang akan kita coba jawab bareng-bareng. Jawabannya itu kayak bawang, berlapis-lapis. Ada cerita tentang sejarah, ideologi, dan cara berperang yang sangat unik. Yuk, kita kupas satu persatu. Oke, untuk bisa ngerti misteri ini, kita nggak bisa cuma liatin jumlah tank atau jet tempur mereka. Kekuatan Iran itu dibangun di atas 3 pilar yang nggak kelihatan. Trauma kolektif sebagai sebuah bangsa, ideologi revolusioner yang membara, dan pemahaman yang unik tentang gimana caranya melawan musuh yang jauh lebih kuat. Mari kita mulai dari lapisan yang paling kelihatan, mesin perangnya. Tapi, tunggu dulu. Ini bukan mesin perang biasa loh. Mesin perang ini dirancang bukan untuk menang, tapi untuk memastikan lawannya nggak akan pernah bisa menang dengan gampang. Coba bayangin, petinju. Iran tuh sadar banget, mereka nggak mungkin menang kalau adu jotos di atas ring tinju konvensional melawan raksasa kayak Amerika Serikat. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka nggak naik ke ring, malah mereka ngajak lawannya berantem di gang-gang sempit, di mana aturan biasa nggak berlaku lagi, dan serangan kejutan jadi kuncinya. Uniknya militer Iran itu, mereka punya 2 tentara dalam satu negara. Di satu sisi, ada Artesh, ini tentara reguler yang tugasnya ya menjaga perbatasan negara. Tapi di sisi lain ada Garda Revolusi atau IRGC. Tugas utama mereka bukan menjaga negara, tapi menjaga revolusi. Jadi loyalitas mereka itu langsung ke pemimpin tertinggi, bukan ke pemerintah. Dan jangan salah, IRGC ini bukan sekedar tentara. Mereka ini udah kayak gurita bisnis raksasa. Mereka punya jaringan intelijen sendiri, dan lewat pasukan Quds-nya, mereka jadi operator kebijakan luar negeri Iran. Mereka lah yang melatih dan mendanai kelompok-kelompok proksi seperti Hezbollah di Lebanon atau Houthi di Yaman. Jadi ini nih poin krusialnya. Strategi mereka itu disebut forward defense atau pertahanan maju. Idenya simpel banget. Jangan biarkan api perang sampai ke rumahmu. Caranya, ciptakan cincin api yang terdiri dari proksi-proksi di sekitar musuh utamamu. Misalnya di sekitar Israel dan pangkalan-pangkalan militer Amerika. Ini jadi semacam benteng pertahanan tak terlihat yang sangat efektif. Dan inilah kartu as mereka, gudang rudal balistik terbesar di Timur Tengah. Dengan jangkauan sampai 2000 km, mereka bisa menghantam target dimanapun di kawasan itu. Kenapa rudal ini penting banget? Karena gini, angkatan udara bisa dilawan di langit. Tapi sekali rudal balistik meluncur dengan kecepatan hipersonik, hampir nggak mungkin bisa dihentikan. Oke, kita udah lihat militernya. Tapi, di balik semua rudal dan proksi ini, ada sebuah cetak biru ideologis yang kuat banget, yang jadi software penggerak semua hardware tadi. Ayo kita bedah lebih dalam lagi. Dan arsitek dari semua ini adalah sebuah konsep yang namanya Wilayatul Faqih. Ini adalah ide unik dari Ayatollah Khomeini, di mana otoritas tertinggi di negara itu bukan presiden atau parlemen, tapi seorang ahli hukum agama. Pimpinan tertinggi, atau rahbar, posisinya secara konstitusi ada di atas semua lembaga negara lainnya. Dialah penentu akhir. Kalau revolusi itu yang melahirkan ideologinya, maka perang Iran-Irak lah yang membentuk doktrin militer mereka. Bayangin, selama 8 tahun, Iran berperang sendirian melawan Irak yang didukung oleh hampir seluruh dunia. Pengalaman yang luar biasa pahit ini membentuk cara mereka melihat dunia dan perang sampai hari ini. Dan kita nggak boleh lupa harga yang harus dibayar. Lebih dari 500 juta nyawa melayang. Perang ini meninggalkan bekas luka yang sangat dalam di jiwa bangsa Iran dan mengukuhkan pola pikir defensif bahwa mereka nggak bisa percaya siapapun, kecuali diri mereka sendiri. Jadi, dari puing-puing perang itu, Iran belajar 3 hal yang sangat-sangat penting. Pertama, senjata konvensional canggih itu nggak ada gunanya kalau kamu diembargo dan nggak bisa dapat suku cadang. Kedua, mereka butuh tentara yang loyalnya ke ideologi, bukan cuma tentara profesional. Nah, disitulah peran IRGC jadi vital. Dan ketiga, senjata asimetris seperti rudal dan proksi adalah satu-satunya cara untuk membuat musuh yang lebih kuat berpikir 2 kali. Sekarang, kita sampai ke inti dari bawang ini. Di balik ideologi dan doktrin militer tadi, ada lapisan yang paling dalam, trauma sejarah yang sudah berlangsung lebih dari 1 abad. Inilah bahan bakar yang menggerakkan segalanya. Coba deh, lihat polanya. Selama lebih dari 100 tahun,
Iran itu terus-menerus jadi korban permainan kekuatan asing, dari Rusia yang mencaplok wilayahnya sampai Inggris yang menguasai minyaknya. Setiap kejadian ini meninggalkan luka dan membangun rasa ketidakpercayaan yang sangat mendalam terhadap campur tangan asing. Dan puncaknya ada di sini. Tahun 1953, Perdana Menteri Iran yang dipilih secara demokratis, Mohammad Mossadegh, digulingkan lewat sebuah kudeta yang didalangi oleh CIA Amerika dan MI6 Inggris. Kesalahannya, dia berani menasionalisasi minyak Iran untuk rakyatnya. Momen ini jadi semacam luka batin yang nggak pernah benar-benar sembuh. Dan yang bikin ingatan ini begitu kuat, ini bukan cuma cerita atau propaganda loh. Ini adalah fakta sejarah yang diakui sendiri oleh CIA pada tahun 2013. Pengakuan ini seolah-olah jadi stempel validasi yang sangat kuat bagi narasi anti-Barat yang jadi fondasi revolusi Iran. Oke, kita udah kupas semua lapisannya, militer, ideologi, sampai sejarahnya. Jadi apa dong kekuatan sejati Iran itu? Penting buat kita sadari kalau kekuatan ini tuh selalu diuji loh. Non-stop, tekanan ekonomi dari sanksi internasional yang mencekik, pergolakan di dalam negeri, dan konflik regional yang terus-menerus, semuanya mengikis kapabilitas Iran. Jadi, rezim ini selalu berada dalam posisi bertahan sambil terus membangun kembali kekuatannya. Tapi pada akhirnya, kekuatan terbesar Iran mungkin bukan terletak pada rudal atau proksinya. Kekuatan sejati mereka terletak pada kapasitas untuk menahan tekanan. Puluhan tahun hidup di bawah sanksi, isolasi, dan ancaman perang telah menempa sebuah ketahanan nasional yang luar biasa yang lahir dari pelajaran pahit tahun 1953 dan 8 tahun perang berdarah dengan Irak. Dan saya mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan ini. Ketika seluruh identitas sebuah bangsa dibangun bukan untuk meraih kemenangan, tapi untuk menolak kekalahan dengan cara apapun, bagaimana cara Anda benar-benar bisa mengalahkannya? Itulah mungkin teka-teki Iran yang sesungguhnya.